untuk tidak mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak ikut menutup-nutupi ijazahnya Jokowi. Saya harus tegaskan, kepolisian terlibat dalam proses menutup-nutupi ini. Nah, itu lebih tegas lagi. Ya, dilihat dari proses dan prosedur. Pertama, kalau ikut prosedur KUHAP, proses penyitaan itu bukan dilakukan Bareskrim, harusnya Polda Metro Jaya. Karena di Bareskrim belum kasus. Pro justisia, belum pro justisia, belum jadi kasus. Sementara di Polda sudah. Ini yang pertama. Yang kedua, harusnya proses yang diklarifikasi itu adalah pihak-pihak yang terkait ijazah dulu, UGM, dekan, dan seterusnya. Ketiga, kalau mau proses terhadap pihak-pihak mengklarifikasi harus dijelaskan spesifik siapa yang terlapor. Makanya kalau mau fair, barang itu ya dites oleh Polda Metro Jaya. Kalau yang dites Polda Metro Jaya bahwa barang itu asli, ini pasti sampai ke pengadilan. Kenapa? Karena Jokowi akan menuntut orang-orang yang salah ke pengadilan. Jokowi pun harus sampai ke pengadilan dan tesnya itu juga akan diuji ke pengadilan. Jangan sampai ada narasi melalui tes Bareskrim selesai tidak sampai ke pengadilan. Ini memasuki babak baru, tiap hari masuk babak baru mulu ya. Ya, hari ini Jokowi diperiksa di Bareskrim ya, dan sudah tiba di Bareskrim pagi ini pukul 9.42 waktu Indonesia Barat. Ini untuk memenuhi panggilan Bareskrim atas laporan dari TPUA ya, tim pembela ulama dan aktivis. Dan kita juga akan membahas ini perkembangan laporan Jokowi sendiri di Polda ya terhadap para aktivis. Tapi katanya nggak ada terlapornya ini. Memang nanti kita bahas ya. Saat ini sudah hadir Ahmad Hosinuddin dari pengacara beliau. Pengacaranya. Dan ada Rizal Fadila, Wakil Ketua TPUA ya, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, yang juga kabarnya dilaporkan tapi ternyata tidak begitu ya. Jadi statusnya masih saksi. Jelas saksi lah. Saksi. Jadi Pak Rizal Fadila ini sudah diperiksa selama berapa jam, Pak? 13 jam. 13 jam. Kira-kira Jokowi berapa jam ya diperiksanya nanti ini? 5 menit pakai ini. Ya, sudah diperiksa tapi statusnya sebagai saksi. Atas terlapor siapa? Tidak jelas terlapornya. Tidak ada terlapornya. Tidak jelas. Dari awal juga sudah kita tanyakan siapa terlapor nggak? Jawabannya terlapor dalam lidik. Diselidiki dulu baru ada terlapor, kan aneh. Oh, jadi di penyelidikan dulu baru nanti akan ditentukan dari saksi-saksi ini. Delik aduan. Delik aduan harus jelas siapa yang diadukan, siapa yang dilaporkan. Ya. Iya, kecuali delik umum ya, misalnya pembunuhan gitu, mungkin belum ada terlapornya, emang bukan laporan. Kalau ada laporan harusnya ada terlapornya, tapi ini memang spesial pakai telur ini ya, karena kasus laporan di Polda Metro Jaya ini diproses ekspres begitu ya, tanggal 30 April lapor, 30 April di BAP, 30 April langsung di surat perintah penyelidikan. Surat perintah penyelidikan. Sementara yang di Bareskrim ini 6 bulan begitu ya, sudah 6 bulan baru diperiksa dan hari ini sudah memasuki babak baru. Ini Jokowi diperiksa, apakah benar-benar diperiksa ataukah hanya formalitas? Nah, itu yang kita akan bahas. Kalau menurut Pak Hosinuddin, ini pemeriksaan Jokowi di Bareskrim Mabes Polri ini sebuah langkah maju menunjukkan keseriusan pihak Polri atau justru malah jebakan Batman ini? Pertama kan kita untuk melihat atau menilai suatu tindakan aparat itu apakah sesuai prosedur dan tidak ada motif lain kecuali melakukan penegakan hukum, kita standarkan dengan apakah rangkaian tindakan itu sejalan dengan hukum acara dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Dalam hal ini yang kita acu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kita harus bedakan ya dua status laporan ini. Kalau yang di Bareskrim Mabes Polri itu sejak mula Bang Rizal Fadila, Pak Egy Sujana dari TPUA itu membuat laporan tapi tidak dikeluarkan nomor LP, hanya dimasukkan dalam berkas Dumas, pengaduan masyarakat. Di dalam proses Dumas itu belum ada tindakan pro justisia. Kalau Dumas itu ditindaklanjuti oleh penyidik, baru pada proses untuk menentukan apakah layak pengaduan masyarakat ini ditingkatkan menjadi tindakan pro justisia yang diawali dengan penyelidikan. Apa tanda tindakan pro justisia dalam proses Dumas itu? Yakni rekomendasi dari Dumas itu untuk diterbitkan LP.
Nah, ini ya catatannya. Yang di Bareskrim sudah LP? Belum ada LP sampai hari ini. Yang ada adalah laporan informasi. Jadi belum ada laporan polisi. Laporan informasi nanti melalui pemanggilan sejumlah pihak itu untuk menentukan apakah peristiwa ini layak untuk dilakukan tindakan penyelidikan. Dilanjutkan. Oh, jadi belum tahap penyelidikan yang di penyelidikan yang dimaksud penyelidikan untuk menindaklanjuti laporan informasi. Bukan penyelidikan dalam kerangka pro justisia. Sementara kalau yang di Polda Metro Jaya itu cepat sekali, 30 April langsung diterbitkan nomor LP. Oh, udah pasti langsung jadi itu kasus pro justisia, ya, jadi kasus. Dan menariknya langsung ditindaklanjuti dengan pemanggilan sejumlah pihak tanpa melakukan klarifikasi kepada pelapor terhadap hal-hal yang dikeluhkan pelapor. Kalau kita bicara tentang ijazah palsu, tentu yang pertama diklarifikasi oleh penyidik bukan Bang Rizal Fadila, bukan Bu Kurnia, bukan kemarin Dr. Tifa, Roy Suryo dan yang lain, bukan. Pertama diklarifikasi pengadu, pelapor. Pertama apa yang dikeluhkan. Jokowi katanya sudah di BAP, oke deh. Itu yang lapor kehilangan itu mungkin. Oh enggak, itu kan ya memang saya perlu luruskan lah. Itu kan pusat laporan apapun ya. Tapi mungkin di BAP saat itu enggak ya? Nah, ya informasinya sudah di BAP. Tapi kan harus dipastikan, keluhan dia kan direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya, ijazahnya disebut palsu. Berarti yang pertama harus dipastikan oleh penyidik adalah memastikan ijazah Jokowi asli sebelum bertanya ke orang-orang. Dan untuk melakukan proses memastikan ijazah Jokowi asli itu adalah pertama menyita ijazah asli Jokowi. Yang kewenangan menyita itu justru di Polda Metro Jaya, bukan Bareskrim. Dan kalau ada tes laboratorium forensik, itu yang pertama dilakukan tes laboratorium forensik harusnya di Polda Metro Jaya, bukan di Bareskrim. Untuk meyakinkan kepada Polda Metro Jaya bahwa saudara Jokowi ini benar-benar pemilik ijazah dan ijazahnya asli, dan ketika dia mengeluh bahwa ijazahnya disebut palsu, itu masuk kategori fitnah atau pencemaran. Itu kan kerangkanya harusnya begitu. Tapi kenyataannya saat ini ijazah asli Jokowi itu ada di mana? Justru yang lucu menurut saya, kenapa yang ijazah itu justru dibawa ke Bareskrim? Sementara di Bareskrim belum tindakan pro justisia. Kenapa ijazah itu prosesnya juga bukan dalam proses penyitaan, diserahkan oleh kuasa hukum? Kenapa baru belakangan Jokowi hadir hari ini misal dipanggil? Itu kan karena banyak desakan publik yang melihat ada proses dan prosedur hukum yang dalam tanda petik bermasalah. Dan disitulah kita baru bisa membuat penilaian. Sebenarnya proses di Polda Metro Jaya itu apakah proses penegakan hukum atau kriminalisasi terhadap orang-orang yang sebelumnya oleh pengacara Jokowi inisialnya disebut? Ada RS, RSN, dan terakhir Kabid Humas Polda Metro Jaya juga sudah menyebutkan inisialnya. Lucunya ketika itu ditanya oleh Bang Rizal Fadila dalam proses penyelidikan nggak muncul inisial itu. Pertanyaannya, orang yang mau diklarifikasi itu kan lebih butuh siapa sih yang terlapor setidaknya inisial. Kenapa justru Polda menginformasikan kepada publik? Dan itu Bang, mereka melakukan rilis ke media itu setelah sebelumnya kita diperiksa dan kita mempersoalkan. Artinya baru mereka bicara tentang siapa ini terlapor. Bahkan peristiwanya 26 Maret itu baru diceritakan peristiwa Jokowi scroll HP. Terus dia merasa terhina tercemar di daerah Karet, di daerah Jakarta Selatan. Itu kan setelah sebelumnya ditanya. Kita berkali-kali ya, klien kita Bang Rizal Fadila, Dr. Tifa, Roy Suryo bertanya, 26 Maret itu peristiwa apa? Enggak dijelaskan oleh penyidik. Tapi kenapa baru dirilis dijelaskan oleh Polda itu bahwa peristiwanya saudara JW kan Joko Widodo. Itu berada di daerah Karet, Kuningan, Jakarta Selatan, melihat akun sosmed, ada Twitter, ada Facebook dan yang lainnya, kok melihat sejumlah video yang dianggap mencemarkan. Lalu dia bicara dengan kuasa hukumnya, lalu lawyer-lawyer itulah yang kemudian mengumpulkan 24 video. Kan lucu, kenapa ini nggak dijelaskan kepada pihak yang terklarifikasi? Loh, 13 jam itu dijelaskan apa aja sih? Ngapain aja sih 13 jam itu Pak Rizal? Ya, di samping identitas, kemudian ditanyakan proses-proses yang berhubungan dengan aduan kita ke Bareskrim, gitu. Lalu juga video-video konferensi pers pasca pengaduan di Bareskrim, gitu kan, 2 video, kemudian 1 video di konferensi pers di
Tanah Abang gitu kan, di kantor TPUA-nya sendiri sebelum berangkat ke Jogja dan ke Solo. Saya kira itu cukup banyak waktu yang ditanyakan itu dan didalami itu gitu kan, termasuk juga ditanyakan soal hubungan Pak Roy Suryo dan Rismon dihubungkan dengan yang sudah kita masukkan itu sebagai bukti hukum ke Bareskrim. Itu saya kira hal seperti itu yang banyak. Kalau video kan panjang itu, dan kita nggak mau sepotong-sepotong gitu, karena biasanya diambil ujungnya saja gitu. Kita ingin utuh. Nah, kalau utuh lama itu ya kan gitu. Kemudian perdata yang di lagi Solo itu ya, di Surakarta ya. gitu Bambang Tri sama Bambang Tri Gus Nur gitu betul. kan. Kemudian masuk lagi kita perdata yang putusannya Nit on Verklaard NO itu, kemudian masuk lagi Bareskrim, lalu berangkat ke Jogja, lalu ke Solo langsung gitu kan, menanyakan ke Pak Jokowinya. Semuanya itu proses pencarian tentang status ijazahnya Joko Widodo, karena hanya sebutan saja asli. Ya kita juga punya hak dong berbicara tentang keraguan keasliannya gitu ya kan. Punya hak untuk mempertanyakan keasliannya. Wajar kalau menduga palsu gitu kan, wajar karena dia bicara asli. Sementara tidak ada pembuktian mengenai asli atau palsunya. Itulah yang dilakukan proses sampai ke Solo gitu Mbak Rahma. Tapi kalau saya tadi di awal kan bilang jangan-jangan di Bareskrim ini jebakan palsu, jebakan Batman ini gara-gara begini, Pak Husainuddin. Kan ada berita tuh katanya Bareskrim sudah mengumpulkan 7 ijazah rekan Jokowi yang akan disamakan dengan ya untuk pembanding katanya. Nanti takutnya ya langsung tiba-tiba dinyatakan asli sama persis dengan 7 rekannya gitu. Itu gimana kalau kayak gitu? Sudah dikatakan sehingga ijazah Jokowi udah nggak usah dihadirkan lagi karena sudah dinyatakan asli karena udah sama dengan rekan-rekannya begitu. Saya kira itu kewenangan penyidik lah, dia melakukan tindakan apapun. Tapi tetap kita akan koreksi sesuai dengan prosedur dalam proses penegakan hukum acaranya begitu. Kalau misalnya ya di laporan Dr. Egy Sujana SHMSI dari TPUA itu kemudian diterbitkan LP, wajar melakukan pemeriksaan sampai pendalaman ke sana begitu. Karena berarti sudah diduga ada tindak pidana, jadi perlu penyelidikan. Nah nanti kalau sudah ditemukan tersangkanya ditingkatkan menjadi penyidikan. Tapi lagi-lagi saya ingin klarifikasi, Bareskrim sendiri yang menyatakan ini berasal dari Dumas dan memang kenyataannya Dumas ditindaklanjuti dengan laporan informasi, belum sampai laporan polisi. Artinya begini, saya buat ilustrasi lah. Kita mau jualan bakso. Kita ini belum punya baksonya ya, tapi sudah pergi ke pasar untuk pesan kalau mau beli bakso di sini belum ada. Jadi pertama punya baksonya dulu, baru kita ke pasar jualan gitu loh. Nah, saya ingin tegaskan bahwa patut dan wajar kita menduga ada tadi jebakan Batman ya, modus untuk menyelamatkan saudara Joko Widodo. Karena apa? Karena prosedurnya dilangkahi. Sekarang begini, tiba-tiba Bareskrim menyatakan sudah memberikan sejumlah sekolahan di Solo dan seterusnya. Tiba-tiba menyatakan sudah 90%. Tinggal 10%. Nah, 10% ini kan dugaan kuat kami nanti akan disandarkan kepada pemeriksaan lab dari ijazah. Nah, setelah ijazah itu keluar itulah baru nanti akan mereka menyatakan demikian-demikian. Makanya kemarin kami dari tim hukum Dr. Tifa, Rizal Fadil dan semuanya itu sudah memberikan satu disclaimer ya, bahwa kami menolak hasil dari lab forensik Bareskrim karena proses prosedurnya tidak transparan, tidak akuntabel, tidak kredibel. Lalu mereka menyatakan, ya kita kan diakui lembaga kita di luar negeri, kan nggak mungkin kita pakai luar negeri. Iya, yang kita persoalan dari Bareskrim itu bukan masalah teknologi, bukan masalah material, tapi terkait kredibilitas dan reputasi, termasuk apa? Legasi dia selama ini dalam sejumlah presiden penegakan hukum, kasus KM50, kasus Vina Cirebon, kasus yang lain. Lah untuk melegitimasi pembantaian 6 syuhada saja mereka bisa membuat 6 syuhada ini menjadi tersangka walaupun akhirnya dicabut dan kemudian memberi putusan onslah, apalagi demi membela saudara Joko Widodo. Jadi usulan untuk agar uji forensik dilakukan di Singapura emang ditolak, sudah pasti ditolak itu. Iya, makanya kami sampaikan
Kalau ini mau fair, dari sejak proses semua dilibatkan. Oke, dari Bareskrim ada dari kami. Pembanding lah ya, pembanding. Kita nggak usah pembanding, kalau pembanding nanti kan saling klaim. Dilibatkan jadi satu aja, iya. Nanti Pak Roy Suryo kan dia punya channel, dilibatkan akademisi. Akhirnya apa? Nanti hasilnya itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Dan kita juga merasa nyaman, karena begini loh. Kita ya Bang Rizal, kita itu tidak ingin hasilnya harus palsu, enggak juga. Kalau ternyata hasilnya asli nggak apa-apa. Tapi prosesnya semuanya dilibatkan. Kalau prosesnya itu tertutup, tidak akuntabel, tidak kredibel, siapa yang menjamin Polri itu tidak berbohong? Mohon maaf, kita tidak sedang mendelegitimasi institusi, tapi kita mempertanyakan proses. Kenapa? Karena proses itu akan berkaitan dengan hasil. Kalau prosesnya tidak akuntabel, tidak kredibel, tidak adil, tidak transparan, bagaimana mungkin kita akan mempercayai hasil dari proses yang demikian sebagai sebuah keadilan? Hasilnya akan sesuai dengan realita. Gitu. Ya, tapi setelah diperiksa 13 jam itu Pak Rizal Fadila, selama 13 jam itu apakah penyidik ya namanya? Pemeriksa lah. Pemeriksa ya namanya. Katakanlah demikian. Ya, pemeriksa yang di Polda, ini saya bicara yang di Polda, itu menunjukkan ijazah asli Jokowi ke Pak Rizal? Tidak. Fotokopi? Tidak juga. Fotokopi pun tidak? Tidak, gitu. Karena dia langsung ke orientasinya ke pencemaran nama baik, gitu kan, kemudian fitnah, tanpa menukik langsungnya kepada status keaslian ijazah. Itu memang semacam modus lah kalau saya tangkap, mau melepaskan masalah ijazah. Tapi aneh ini seperti sama aja kayak bakso tadi. Orang melaporkan bakso tikus gitu, tapi bakso tikusnya sendiri nggak diperiksa. Justru itu masalahnya. Walaupun bagaimana kita kan semua bisa nangkap, nggak bisa lepas dari urusan ijazah, kan gitu. Iya, temanya itu yang dipermasalahkan ijazah gitu. Makanya itulah gitu. Seharusnya proses keaslian dan kepalsuan ijazah itu dulu yang diutamakan. Dibahas, ya. Baru ada pencemaran nama baik, baru fitnah, ada hasut, apapun namanya, itu namanya komplement. Itu derivasi. Benar, gitu, berarti kan? saya setuju dengan Pak Hosinuddin, harusnya diperiksa Jokowi dulu untuk menentukan asli atau tidak ya. Ya. Setelah ketahuan asli atau tidak, baru ketahuan nih orang ini apa pasalnya gitu kan ya. Jadi apakah memfitnah? Kalau asli kan berarti memfitnah gitu kan. Bahkan kalaupun ada klarifikasi boleh lah. Tapi yang terklarifikasi itu justru pihak-pihak yang berkaitan dengan ijazah. UGM-nya dulu diundang, diklarifikasi. Ya kan? Dekan UGM, rektor UGM. Nah, ujuk-ujuk ke Bang Rizal Fadila itu kan loncat itu. Nah, saya meyakini justru ini ada modus belanja informasi, belanja kesalahan. Semua suruh ngomong, nah kalau ngomong kan kita nggak mungkin benar semua. 13 jam apalagi. Nanti dicuplik mana yang bisa masukin pasal, oh ini nih. Makanya terlapornya belum ada, lagi dicari soalnya. Makanya itu yang nggak fairnya, gitu kan. Bagaimana satu delik aduan, ya kelah delik gitu ya. Delik aduan, jadi Jokowi membuat pengaduan tercemar nama baiknya, terfitnahkan. Oleh siapa dicemarkannya, oleh siapa difitnahnya, kan itu logis dan itu rasio hukum lah gitu kan. Tapi Pak Rizal Fadila sempat mempertanyakan nggak, tapi ijazah Jokowinya mana gitu. Maksudnya bener nggak ini saya mencemarkan atau memfitnah, itu kan temanya itu ya begitu. Sebenarnya itu sudah lama ya. Sampai lebaran kuda juga pertanyaan itu. Iya, itu di kasus Bambang Tri Bang, itu kan sudah saya sampaikan kepada. Kan ditanya kan? Oh, pasti itu pertanyaan inti lah. Saya katakan demikian. Bambang Tri dan Gus Dur didakwa mengedarkan kabar bohong terkait ijazah palsu. Pembuktiannya kan berarti ijazah itu harus dibuktikan asli kan. Ini kan kewajiban jaksa karena yang mendalilkan orang lain bohong. Iya. Nah kita minta ijazahnya mana? Nggak ada. 6 bulan. Mbak Rahma, kenapa kita menggugat ke pengadilan gitu kan untuk perdatanya? Karena pengadilan itu nanti proses pembuktiannya berimbang lah. Penggugat mengajukan bukti ini, tergugat juga ini. Nah itu yang kita tuntut gitu kan. Tidak masuk ke ruang itu, nggak ada tuh. Bolehlah di awal namanya mediasi. Nah, waktu mediasi nggak muncul juga. Nggak muncul juga. Tapi sekarang kan pihak kepolisian Bareskrim ya mengklaim sudah memegang
ijazah asli Jokowi, benar begitu kan? Gini, kalau memegang ijazah kita percayalah. Kalau asli tidaknya kan nggak tahu. Punya siapa itu? Kan, sudah memegang ijazah Jokowi. Nah, begitu sajalah. Memegang ijazah Jokowi, sudah mengklaim bahwa memegang ijazah Jokowi. Jadi harusnya kalau sudah ada, harusnya ditunjukin ya sudah diperiksa di Baris Krim. Harusnya ke publik juga ditunjukkan. Saya ingat waktu KM 50 kan ditunjukkan itu apa katanya pedang lah, pedang kayak ini karena apa pamer iya Makanya kok nggak ada yang dipamer-pamer gitu. Statusnya disita dulu kalaupun iya. Iya, kok gitu nggak ada kan. apa ya konversi yang Barang menunjukkan bukti. gitu. Ya, biasanya kan pamer gini ya. Pamer. Kami sita ini ya. Karena dia tidak bisa menunjukkan ke publik, mengatakan saya hanya mau proses hukum lah ya, pengadilan sebagainya. Sekarang kalau betul Bareskrim sudah menerima, Bareskrim itu punya kewajiban untuk memberitahu publik. Ya, expose gitu. Karena itu kan yang dipertanyakan banyak orang ya. Semua orang bertanya. Dan sekarang Jadi lembaganya, ini naga-naganya ke pihak kepolisian nutup-nutupin ijazah Jokowi juga. supaya tidak dituduh menutup-nutupi dan supaya dituduh tidak transparan dan sudah tidak memutuskan secara kontroversial ujungnya, expose gitu, biarkan publik tahu. Ya transparan ini aja ya, karena ini kan bukan aib, ijazah itu kan bukan aib kalau asli. Kebanggaan. Kita punya ya. ijazah kan bangga ya. Kalau asli bangga. Kalau asli bangga. Apalagi ada KIP ya, Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Publik begitu kan ya. Sehingga sebagai pejabat publik itu bukan pribadi sebenarnya harus ditunjukkan. Kita berhak untuk tahu ijazah Jokowi begitu ya. Tapi ini kenapa kok nggak ditunjukkan kecuali untuk masalah pribadi misalnya tindakan asusila begitu kasusnya. Itu mungkin tidak ada konversi ya. Tapi kalau ini harusnya diekspos itu ijazah. Misalnya Jokowi menalak Iriana itu kan urusan pribadi, kita nggak perlu tahu juga urusan itu. Iya, itu lain cerita begitu ini ya. kan publik kepentingannya. Atau ada masalah apa kata Iya. Jadi itu masalah pribadi begitu Iya. ya. Tapi kalau masalah ijazah ini publik, ini urusan publik gitu. Tapi mengapa pihak kepolisian terkesan menutupi? Jangankan diumumkan ke publik, ke para pihak yang dipanggil sampai 13 jam aja kagak tahu itu gimana wujudnya ijazah. Harusnya dia belajar sama Obama. Ya, kan Oh ya, yang saya pernah dipersoalkan diragukan kewarganegaraan. mengenai kelahirannya, Ya, kewarganegaraannya. Dia cepat loh, nih surat kelahiran saya asli, gitu kan, dari lahir di Honolulu, Hawaii. Selesai masalah. Justru ini bertahun-tahun tidak berani menunjukkan, wajar kalau rakyat mempertanyakan. Nah, kalau kelihat petanya seperti ini, Pak Ozin, sepertinya kalau menurut saya sulit dikatakan bahwa sulit untuk tidak mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak ikut menutup-nutupi ijazahnya Jokowi. Saya justru tegaskan, kepolisian terlibat dalam proses menutup-nutupi ini. Nah, itu lebih tegas lagi. Iya, dilihat dari proses dan prosedur. Pertama, kalau ikut prosedur KUHAP, proses penyitaan itu bukan dilakukan Bareskrim, harusnya Polda Metro Jaya. Karena di Bareskrim belum kasus. Pro justisia, belum pro justisia, belum jadi kasus. Sementara di Polda Iya. sudah. Ini yang pertama. Yang kedua, harusnya proses yang diklarifikasi itu adalah pihak-pihak yang terkait ijazah dulu, UGM, ya, dekan, dan seterusnya. Ketiga, kalau mau proses terhadap pihak-pihak mengklarifikasi harus dijelaskan spesifik siapa yang terlapor, bukan kemudian terlapor dalam penyelidikan. Ini kan semua orang yang diperiksa takut, jangan-jangan gua yang terlapor, jangan-jangan gua yang terlapor. Sementara di dalam KUHAP itu diatur kalau ada terlapor itu punya hubungan darah atau hubungan keluarga dengan dirinya, dia berhak untuk menolak, khawatir memberatkan orang yang dilaporkan. Lah ini kan nggak dikasih tahu. Tahu-tahu Bang Rizal Fadila ya diperiksa, ternyata terlapornya juga Bang Rizal Fadila, kan berhak menolak orang kita terlapor. Tapi ini juga semua rancu ya, karena selalu disebutkan Jokowi melaporkan dengan alasan peristiwa tanggal 26 Maret ya, saat itu Jokowi scroll HP. Kira-kira bahasa kita scroll lah, karena dia ngelihat sosmed, ada Facebook, ada Twitter begitu. Video dan kemudian merasa tersinggung oleh video itu. Disebutkan nggak video yang mana? Videonya siapa? Pas ngomong apa yang buat tersinggung? Nah, video itu tidak disebutkan, lalu dia koordinasi dengan lawyernya. Lawyernya ngumpulin tuh bukti yang lain-lain. Nah, ketemulah 24 video. Lah yang buat dia tersinggung yang mana? Nah, kalau kita dari keterangan penyidik tidak, tapi kalau dari keterangan Jokowi kan dia berulang kali menyatakan saya dihinakan sehina-hinanya, saya direndahkan serendah-rendahnya, disebut ijazah saya palsu. Harusnya kan fokus ke situ. Saudara Rizal Fadila, ini ijazah Jokowi. Dari mana Anda mengatakan ijazah Jokowi itu palsu?
Saudara Rizal Fadila, Anda menyatakan ini ya. Lah ini nggak ada gitu loh. Jadi kita ini dibikin repot oleh satu orang yang namanya Joko Widodo aja ini. Nggak bisa lah. Makanya saya katakan ini Barreskrim terlibat. Terlibat bukan dalam rangka menegakkan hukum, tapi terlibat dalam dua hal. Pertama, melegitimasi ijazah saudara Jokowi asli yang nanti produknya melalui hasil tes laboratorium forensik. Yang kedua, melegitimasi proses kriminalisasi yang nantinya akan menjadi dasar tindak lanjut proses di Polda Metro Jaya. Kan seperti ini jahat sekali gitu loh. Ini kan persoalan sederhana. Kalau kita mau bicara tentang menyelamatkan narasi berbangsa untuk generasi selanjutnya, jangan sampai ada anak SMP kalau nggak salah ya pakai kerudung itu kecil. Untuk apa kita sekolah? Untuk apa kita punya ijazah? Orang ijazah palsu saja bisa jadi presiden gitu loh. Bahkan sekarang muncul pameo yang luar biasa sadis menurut saya. Kalau butuh ijazah palsu, pesan saja ke UGM. Luar biasa loh ini. Luar biasa ini. Kalau butuh ijazah palsu, pesan saja ke UGM. Ini banyak di sosial media, narasi-narasi pameo-pameo. Sama persis seperti, mohon maaf Mbah Rama, saya bukan UGM. Tapi dulu orang kalau ditanya, dari mana Mas? Dari UGM. Bangga. Hari ini, dari mana Mas? Lulusan mana? Mungkin agak tersipu malu ngomong UGM. Pasti ada tanyaan lanjutan. Ijazahnya asli enggak? Gitu. Jadi ini harusnya segera ditutup, diselesaikan. Makanya kemarin ketika Kasmujo menyatakan dirinya bukan dosen pembimbing Jokowi, bahkan saat itu dia statusnya masih asdos, Jokowi datang mau menolong saudara Kasmujo, hemat saya cara saudara Jokowi menolong Kasmujo, menolong UGM, bahkan menolong seluruh Indonesia, tunjukkan saja ijazah aslinya. Jangan kemudian nanti kami siapkan tim lawyer. Kan kita. Tapi balik lagi sebelum saya bahas ini, saya ingat Kasmujo itu sudah jelas-jelas terbongkar loh kebohongan Jokowi. Karena Jokowi nge-tweet, Twitter, Instagram, semua di medsosnya bilang saya bersilaturahmi kepada dosen pembimbing. Dan kemudian Kasmujo sendiri bilang saya asisten dosen. Kalau saya nggak aneh, orang Jokowi kan banyak sekali kebohongannya. Kalau hanya menambah bohong soal Kasmujo biasa saja. Enggak, maksud saya dalam kasus ini ya harus diperiksa itu juga. Maksudnya UGM, Kasmujo yang katanya makanya di Polda itu Bang, harusnya yang diperiksa dulu itu Kasmujo. UGM saksinya ya. Iya, kalaupun tidak langsung saksi dimintai klarifikasi, itu ya Kasmujo, UGM, Ova Emilia, Sigit Sunarta, kenapa langsung ke? Kalau Ova terlibat ini, tapi kalau Kasmujo ini kan mengaku menyaksikan dulu Jokowi kuliah yang galak, pelaku sejarah lah ya. Pelaku sejarahnya, jadi itu saksinya dia. Kalau Ova kan nggak tahu waktu Jokowi kuliah, mungkin terlibat dalam menutupi, tapi tidak menjadi saksi. Nah ini harusnya Kasmujo yang jadi saksi. Ya sebenarnya Kasmujo ini sudah ditanyakan oleh TPUA waktu ke Jogja UGM. Waktu ke UGM kita tanya, apakah foto yang ada sekarang beredar di ijazah atau fotokopi ijazah sama dengan foto Jokowi yang ada data yang valid gitu kan di UGM. Terus yang kedua, siapa Kasmujo? Itu kita tanyakan gitu kan. Soalnya Kasmujo mengaku sebagai atau diakui sebagai dosen, diklaim oleh sebagai dosen pembimbing skripsi malah gitu kan, yang kemudian bergeser gitu menjadi pembimbing akademik, sekarang malah asisten dosen gitu kan. Jadi ada pergeseran sesuai dengan tekanan publik dan pengetahuan publik gitu. Saya kira ini faktor penting ini gitu kan, pembongkaran. Tapi sampai saat ini nggak diperiksa juga Kasmujonya ya. Harusnya seperti yang tadi sampaikan Ustadz Hosinuddin, bahwa sejak awal Kasmujo dulu, karena proses pemeriksaan kita itu setelah juga ada. Gitu. Sejak awal itu pertama ijazahnya dulu, baru yang UGM kasusnya. Ya tadi tuh kayak misalnya bakso tikus, baksonya dulu ada, kemudian orang yang beli, yang makan, kan gitu ya logikanya ya. Kalau dia melaporkan soal pencemaran nama baik gitu kan, fitnah gitu. Ya mulainya siapa dulu yang tahu tentang proses awal itu mengenai kaitan. Nah, itu yang dimaksud tadi gitu. Tapi saya Kasmujo. Tapi saya kembali lagi nih ke masalah kenapa kok ini ijazah semua itu yang lanjut di Barreskrim begitu. Bahkan Jokowi hadir saat ini di Barreskrim, meskipun belum saya konfirmasi, tapi teman-teman mengatakan ini 45 menit. Hanya 45 menit.
diperiksanya, nggak kayak sama tidak. Semuanya serba ekspres, ini jelas perbedaannya. Tetapi mengapa di Bareskrim yang belum pro justisia atau istilahnya belum jadi kasus gitu ya, biar familiar orang. Nah, sementara di Polda yang sudah pro justisia, sudah ada kasusnya, sudah ada nomor perkaranya ya. Sudah nomor ada LP. Nomor LP bukan perkara, nomor LP-nya. Ini mengapa justru ijazahnya di bawah Bareskrim ini, kira-kira ada apa di balik itu begitu kalau menganalisa Pak Husin? Iya, tadi kalau kita baca ya, ini kan adalah serangkaian tindakan yang kita bisa simpulkan mengarah kepada dua hal. Pertama, penyelamatan ijazah Jokowi di Bareskrim, yang kedua, kriminalisasi terlapor di Polda Metro Jaya. Kenapa demikian? Sederhana saja. Kalau memang tindakan aparat di Bareskrim itu dalam rangka menegakkan hukum, dalam rangka untuk memastikan apakah ada pidana pemalsuan 263 KUHP terkait ijazah Jokowi, sejak Desember harusnya dia bergerak. Dan sejak saat itu justru diberi, ya, sejak saat itu TPO yang pertama harusnya yang diberi nomor LP, bukan Jokowi yang belakangan langsung dapat nomor LP. Sampai hari ini TPO belum dapat nomor LP. Itu yang pertama. Yang kedua, aneh sekali ada proses terkait ya tindak pidana, bahkan pemalsuan, kok yang bawa ijazah ujuk-ujuk ngutus orang ngirim ijazahnya. Itu analisis sederhananya, kalau kepentingan dalam proses itu tidak menguntungkan Jokowi, nggak mungkin dikirim. Sebagaimana Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijazah itu di Pengadilan Negeri Surakarta saat mediasi, padahal sebelumnya mengatakan, saya tidak akan menunjukkan ijazah kecuali atas perintah pengadilan, di pengadilan, dan seterusnya. Begitu di Pengadilan Surakarta, ternyata tidak ditunjukkan apa yang menyebabkan kepentingan tidak sejalan dengan apa yang diinginkan Jokowi. Karena kalau di Pengadilan Surakarta misalnya ketahuan ijazah itu palsu, berantakan. Nah, kalau di Bareskrim sudah pasti orang-orang Bareskrim, apalagi Kapolri kan Listio Sigit Prabowo itu yang angkat Jokowi. Gak mungkin berani melawan, apalagi mohon maaf hari ini kita ini de jure Presiden Prabowo Subianto, de facto masih berkuasa saudara Joko Widodo. Nah ini kalau Kapolrinya masih Listio Sigit ini bisa dikatakan jeruk makan jeruk nih kalau yang meriksa ijazah palsu ini ya. Kata kuncinya sebenarnya tekanan publiknya. Iya, saya kan masih ada kontrol dari publik. Kontrol, makanya dari awal juga proses tadi misalnya uji forensik gitu kan, libatkan dong gitu kan pihak-pihak lain. Saya kira ini spesial ini bukan kasus biasa, kasus seorang presiden, mantan presiden yang dipertanyakan oleh jumlah orang yang banyak dari rakyat Indonesia gitu kan. Spesialnya apa? Supaya produknya itu tidak kontroversial. Buat apa ada proses pemeriksaan ujung-ujungnya kontroversial, nggak selesai-selesai juga gitu kan. Sementara kita harapkan penegakan hukum itu sampai kepada kepastian hukum, bahkan sanksi hukum gitu. Oleh karenanya kalaupun proses-proses berjalan sekarang diperiksa Pak Jokowi, itu harapan kita sampai ke pengadilan gitu, karena nanti lembaga yang terakhir yang mengambil keputusan di pengadilan. Jadi ini juga tuntutan gitu, harapan gitu, tidak berhenti lah proses itu di Bareskrim nanti melalui mekanisme KUHP-nya terus sampai ke penyidikan, oper ke kejaksaan, ada SPDP kejaksaan, jaksa jalan, masuk ke ruang pendakwaan, penuntutan, penghukuman. Karena itu tadi kepastiannya kita sedang cari sekarang gitu kan, sampai kepada yang disebut nanti kepastian hukum. Tapi gini, kira-kira ini seperti apa ini seandainya ya Pak Husinuddin, menurut acara pidana bagaimana? Apa yang bisa dilakukan seandainya polisi ini nekat begitu ya? Di luar logika publik itu tiba-tiba mengeluarkan putusan, oh iya ijazah Jokowi ini asli karena sudah diuji lab dan juga sudah dibandingkan dengan 7 rekannya dan sama asli. Terus ini gimana? Apa yang akan dilakukan oleh Ya sebenarnya mereka sedang memanfaatkan prosedur KUHP untuk melegitimasi ijazah Jokowi nanti akan disimpulkan asli. Kenapa? Karena dalam proses Dumas itu perkara bisa dihentikan tidak sampai ke pengadilan dengan catatan, oh ini tidak layak dilanjutkan karena barangnya asli. Kalau barangnya disimpulkan asli, ngapain kita sampai ke proses penyidikan, penuntutan, dan seterusnya. Ini yang kita khawatir. Makanya kalau mau fair, barang itu ya
dites oleh Polda Metro Jaya. Kalau yang dites Polda Metro Jaya bahwa barang itu asli, ini pasti sampai ke pengadilan. Kenapa? Karena Jokowi akan menuntut orang-orang yang salah ke pengadilan. Jokowi pun harus sampai ke pengadilan dan tesnya itu juga akan diuji ke pengadilan. Jangan sampai ada narasi melalui tes Bareskrim selesai tidak sampai ke pengadilan. Makanya berulang kali kami itu komplain. Lah Jokowi, ini loh sederhana saja. Orang mengadukan suatu fitnah, itu kan berarti mendalilkan. Ini fitnah. Maka dia harus membuktikan dengan menyatakan apa? Kebenaran ijazah aslinya. Makanya saudara Jokowi itu termakan adagium atau kaidah hukum yang berulang kali dia undang-undang siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Nah ketika dia mendalilkan orang-orang itu mengedarkan fitnah, pencemaran, maka dia harus membuktikan bahwa ijazahnya asli. Nah itu kan sudah dia pura-pura membuktikan ini yang dilakukan bahwa yang dilipat-lipat lah. Kalau pura-pura itu bukan membuktikan. Yang dimaksud membuktikan itu tadi ijazahnya di Polda Metro Jaya dicek laboratorium forensik. UGM dipanggil untuk memastikan, dosen-dosennya dipanggil, ya pembimbingnya Kasmujo juga dipanggil. Teman-temannya yang ngaku-ngaku yang seangkatan itu. Iya semua dipanggil, jangan yang dipanggilin dari versi diri kita. Yang mamer-mamerin ijazahnya yang baru-baru semua itu ijazahnya. Gitu, jadi jangan sampai orang kemudian dibawa pada keyakinan atau dibawa pada perspektif kalau sudah diuji lab forensik Bareskrim selesai. Itu. Jadi saya ngerti mungkin ini saya kira-kira skenarionya seperti ini kira-kira ya. Jadi nanti ini kan di Bareskrim ini masih Dumas. Belum ada nomor LP-nya, belum jadi kasus. Nah, nanti Jokowi sudah datang di situ. Yang justru yang di follow up yang belum jadi kasus nih. Iya. Yang sudah jadi kasus nggak diapa-apain nanti ini dipending dulu begitu ya. Karena kalau yang jadi kasus ada manuver bahaya langsung lanjut ke pengadilan kan. Kalau ini nanti sudah Jokowinya sudah diminta klarifikasi, sudah dijelaskan sehingga punya legitimasi pihak kepolisian menyimpulkan bahwa ya asli Jokowinya pihak yang jadi begini, skenario awal yang diminta untuk nyebokin ijazah palsu Jokowi kan UGM. UGM nggak berhasil karena publik masih ragu dan UGM justru malah jadi bulan-bulanan. Nah sekarang ini Jokowi mau minjam institusi polisi untuk nyebokin kasus ijazah palsu dia dengan tadi produk lab forensik. Saya ingatkan kepada institusi Polri janganlah demikian, kasihan. UGM saja sudah menjadi bulan-bulanan sekarang. Makanya kalau mau fair, mau benar-benar dibuktikan, lewat kasus yang di Polda Metro Jaya. Karena kalau yang di Polda Metro Jaya, dia punya kepentingan untuk membuktikan bahwa ada pencemaran, kita juga punya kepentingan untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli atau tidak di pengadilan, maka akan fair bertarung di pengadilan. Kalau yang di Bareskrim, nggak mungkin. Ya nanti ini endingnya terus kemudian karena Jokowinya sudah memberi keterangan, ini Dumasnya nggak bisa dilanjutkan jadi perkara. Nanti keluar keputusan itu kira-kira ya, kita prediksi ya. Sehingga nggak lanjut aduan TPUA ini bisa-bisa. Itu masalah yang itu akan kita lawan lagi lah dengan mekanisme hukum dan kemampuan hukum. Pokoknya nggak akan berhenti lah ya. Berhenti gitu. Tadi kita sebut itu keputusan kontroversial gitu Bu Rahma. Nah makanya kita berupaya juga bahwa kalau memang nggak bisa melibatkan pihak-pihak ahli yang mungkin independen gitu kan, bahkan ada sampai bentuk tim pencari fakta kan sudah muncul kan seperti itu. Kan ini harus dibawa ke ruang internasional gitu. Dan itu sudah mulai kita juga sebut misalnya ijazah Jokowi go internasional misalnya karena ada proses-proses komunikasi dalam skala dunia kan gitu. Karena kalau tidak juga ada proses pengawasan gitu, saya kira nanti bisa rekayasa yang dimaksud tadi terjadi gitu. Jadi ini masing-masing ya yang punya relasi-relasi lah di lingkaran kekuasaan internasional, terutama internasional, lembaga-lembaga internasional, saya kira melakukan optimalisasi itu gitu. Karena ini adalah bukan hanya kasus lokal, nasional, bahkan sudah menjadi skala internasional seperti OCC Arpi lah. Jokowi ini tokoh internasional loh. Tapi koruptor. Dia koruptor, yang dituduh sebagai korup. Tapi gini, terus terang saya itu penasaran ya. Saya yakin bukan saya aja, seluruh rakyat Indonesia penasaran. Ini seperti apa endingnya karena Jokowi ini ibarat kalau di film begitu ya. Seperti apa Jokowi bisa menyelamatkan kebohongannya. Karena sudah kekepung semua. Kalau di film itu dia tuh dikepung semua begitu. Dia di tengah, dia dikepung. Bahkan Kasmujonya sendiri bongkar kebohongan dia.
Jadi udah bongkar, cuman sekarang tinggal ke pihak kepolisian saja. UGM sudah jadi bulan-bulanan seperti itu ya. Pihak kepolisian ini pun saya yakin jika mengikuti langkah UGM, mengeluarkan statement yang kagak masuk akal, akan bernasib sama dengan UGM ya, kredibilitasnya begitu kan. Tapi ini sebenarnya juga sudah menjadi mendekati ujung permainan. Kira-kira lolosnya bisa lolos nggak sih ini Jokowi menyelamatkan kebohongannya ini? Kalau kita yang sejak awal terus berjuang dari awal, enggak. Dulunya Jokowi itu sembunyi, gitu kan. Sekarang keluar turun gunung ya. Dia turun dengan sampai melaporkan ke Polda Metro Jaya. Sebenarnya itu menghinakan dirinya. Level dia kok masa turun ya? Level dia, bayangkan ke SPKT. Gitu kan, di situ ada tulisan kehilangan. bukan untuk itu. Maka sebenarnya sampai dia harus begitu. Bawa map kiwir-kiwir tipis. Map begitu-gitu, mapnya murah lagi. Tapi bagi dia itu pencitraan malah. Mau membangun pencitraan, tapi masyarakat tidak terhinakan. Jadi menurut saya, dia sudah keluar loh, gitu kan, masuk ke ruang terbuka. Itu apapun namanya, ada proses Bareskrim, ada Polda, ada juga nanti perang hukum gitu kan. Publik juga sudah mulai melakukan tekanan-tekanan lebih jauh, di internal juga mulai bongkar-bongkar. Ini sebenarnya tanda-tanda kerontokan dekat. Ini kalau ibarat main catur ini, rajanya udah keluar, udah nggak di tempatnya. Pionnya udah nggak ada nih pionnya. Ini udah skakster, lari sana, raja lari sini. Iya, udah skakser. Iya, tinggal skakmat. Iya, tinggal ini udah deket tuh. Udah deket ini ya. Tapi ingin tahu kan, rasanya satu-satunya jalan buat Jokowi untuk lolos dari kebohongan itu yaitu lompat dari papan caturnya baru bisa. Karena kalau main catur normal saya rasa udah nggak bisa ya. Makanya mudah-mudahan dia waktu ke Vatikan gitu kan ikut mengingat ada kematian loh. Gitu. Pokoknya artinya apa? Apapun dia mau lolos di dunia, di akhirat itu ada peradilan lain. Nggak percayalah kayak gitu-gitu tuh. Enggak, kalau saya orang spiritual, orang agama, gitu kan, walaupun bagaimana kita harus mengingatkan belum tentu Jokowi seperti itu dan sepertinya kalau tidak. Jokowinya mungkin enggak, tapi kita harus ingatkan. Sebab orang tuh baru taunya nanti loh. Ya susah lah. Saya kira kalau malaikatnya sendiri turun ngomong sama Jokowi juga belum tentu. Malaikat sendiri turun, ayo tunjukkan ijazahnya belum tentu mau. Dilawan itu pun, saya akan lawan. Iya, malaikat pun dilawan, nggak mau malaikat pun turun. Ada apa mau menarik loh itu di sosmed ya. Oh iya. Ya, dihina-hina saya diam. Dicaci maki saya diam. Direndah-rendahkan saya diam. Diminta tunjukkan ijazahnya, saya akan lawan. Makanya ngomong akhirat, malaikatnya aja turun minta ijazah nggak ditunjukin, dilawan kok. Itu sampai jadi joke ya. Apakah saya rasa karena sudah ada presiden ya, tapi waktu itu Jokowi masih presiden. Waktu KM50 sebenarnya juga banyak fakta-fakta yang nggak logis juga, gitu kan. Tapi akhirnya lolos juga kan itu ya, dikriminalisasi, kemudian dianggap yang 6 Laskar FPI ini melakukan penyerangan lain. Skenarionya meskipun tidak masuk akal ini, tapi ada Presiden Sambo ini. Ya Sambo publik sudah mulai kritis begitu ya. Meskipun akhirnya pelecehan seksual lah apa begitu. Saya nggak yakin apakah yang ini masih akan bisa melakukan trik-trik memberi skenario nggak masuk akal begitu. Mungkin ini udah terakhir. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Apalagi coba karena dia sudah berlindung terakhir pada penegak hukum. Gitu seperti tadi itu. Sudah Perdana Menteri ini. Sudah Perdana Menteri. Gitu. Sudah dalam posisi dia dikejar. Makanya dia sedang lari sana, lari sini, kejar sana, kejar sana. Gitu. Kalau mau saya berarti skakmat itu mati dia. Terus saja muter-muter aja ini. Kekuasaan formal sudah habis. Dia masih bertahan di kekuasaan informal. Jadi Pak Husainuddin, saya kira kuncinya itu adalah saat ini bola ada di pihak kepolisian. Ini akan karena Jokowi sudah melempar ini ke pihak kepolisian kan, sudah bukan di dia lagi. Sekarang ini yang kebingungan sebenarnya pihak kepolisian. Ini kira-kira exit strateginya mau seperti apa? Landingnya nih mau gimana nih landingnya nih gitu kan? Karena dia tidak bisa mengambil dua pilihan yang bagus, yakni menyelamatkan Jokowi sekaligus menyelamatkan institusi kepolisian. Dia harus memilih, mau menyelamatkan institusi kepolisian atau merusak dengan menyelamatkan Jokowi. Karena meskipun berniat menyelamatkan Jokowi pun sulit.
ya rusak. Argumentasinya seperti apa juga. Jadi seandainya sudah jelas mereka condong menyelamatkan Jokowi pastinya, juragannya begitu ya. Tapi caranya, how-nya ini kan nggak mungkin juga. Saya rasa nggak bisa juga. Ini karena begini Bu Rahmat, Jokowi sudah jadi common enemy. Bukan common enemy, karena barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Itu aja. Karena barang nggak ada. Kalau biar common enemy, tapi kalau dia punya kebenarannya, itu selesai. Biar yang musuh berjuta-juta, 270 rakyat Indonesia. Tapi kalau dia punya itu ijazah palsu, diam kita semua. Itu Rizal Fadila diam pasti kan? Iya, dan menariknya kasus ijazah palsu ini mudah dipahami oleh masyarakat bahkan di tingkat desa. Kalau Jokowi dituduh korupsi IKN, kelontorkan anggaran sekian itu Bisa susah dimanipulasi, dipahami, bisa susah dimanipulasi dipahami. beritanya. Tapi dengan kalau buzzer. ijazah palsu kemudian ijazahnya tidak pernah ditunjukkan, itu orang masyarakat banyak kemudian mohon maaf mereka mengambil kesimpulan dan meyakini oh ijazahnya palsu berarti oh kalau ada kan kenapa nggak ditunjukkan gitu. Tapi ada satu ungkapan yang menarik itu. Saya pikir mungkin ini waktunya. Becik ke titik Allah ketara kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Kalau dalam bahasa kebaikan sebesar zaroh pasti akan dapat balasan, keburukan sebesar zaroh pun dapat balasan. Mungkin ini waktunya Jokowi itu ngunduh wahing pakerti, ya menuai badai dari angin yang selama ini dia tebar, angin fitnah, angin kebohongan, angin adu domba, pecah belah. Coba bayangkan, bangsa kita dulu rukun, tidak ada istilah cebong kampret hingga datangnya seorang Jokowi. Begitu periode kedua nambah lagi, ada cebong kampret kadrun. Hari ini nambah lagi apa? Barisan Anak abah. Ya, anak abah. Itu sebelumnya nggak pernah terjadi seperti itu. Polaritas kampanye bahkan sampai pemilu itu ditutup saat pengumuman KPU selesai. Semua menjadi satu lagi. Sekarang enggak, dipelihara polaritas tadi. Misalkan cuman Jokowi mania sampai sekarang masih ada. Kalau dulu masih relevan lah karena dia sebagai pemimpin ya, tokoh. Sekarang kan tetap dipertahankan. Nah, kemarin lucu Bang. Masa Jokowi kunjungan ke daerah Medan, bahas tentang jeruk, budidaya dan seterusnya. Kan ini sama saja mendelegitimasi pemimpin yang ada. Ada Pak SBY loh kita punya mantan presiden, ada Bu Mega loh mantan presiden. Nggak pernah tuh dia kemudian sok menjadi pemimpin kunjungan ke sana kemari, bahas kebijakan. Iya, Sekalian genting pita. Bukan aja. nggak bisa, bisa. Bahkan lebih hebat kalau kita bicara narasi. Tapi semua orang tuh biasanya bisa ngukur diri. Kita sedang dalam posisi apa, berstatement apa, bertindak apa. Tidak kemudian kita mengambil cover yang sebenarnya bukan hak kita. Itu bagian dari orang yang punya sikap negarawan. Dia bisa membatasi sikap dan tindakan apa yang dalam batasan cover saya sebagai mantan presiden dan tidak mengambil meskipun 1 inci wewenang seorang presiden. Ya, mudah-mudahan kasus ijazah palsu ini segera berakhir ya, karena ini benar-benar menguras energi nih ya. Tapi ini sudah gemes karena sudah mendekati akhir. Ini menentukan begitu ijazah palsu ini terbongkar gitu kan. Ini kotak Pandora ini. Terbuka ya. Akan terbuka nanti kejahatan-kejahatan Jokowi lainnya. Menurut saya dari sini nih, makanya ini udah deket gitu kan. Sedikit lagi momentumnya clear. Ini kalau mau membenahi negara Bisa kemana-mana ya, bisa. Kemudian next ijazahnya wakil presiden. Ijazah presiden, gelarnya Iriana, banyak Iya, ini. saya nggak ngerti. Artinya nepotisme. Tiba-tiba beredar di Twitter itu ya. Iriana katanya palsu Itu, gitu ya. Saya nggak tahu, kadang-kadang ya. Itu kan banyak ya teknik komunikasi itu, bahwa if you cannot convince them, confuse them. Jadi dibikin bingung publik ini. Tiba-tiba Iriana lah gelarnya, jadi akhirnya menutupi kasus utamanya. Iya, dia mau membingungkan publik, akhirnya bingung sendiri. Kayak zamannya Sambo dulu. Sebentar katanya si Putri, siapa istrinya itu, si Sambo itu namanya Putri, itu selingkuh sama si ini. Kemudian sama apa sih itu, sudah lupa aku yang gendut itu. Ya, bukan kemarin pembantunya itu loh, ya itu pokoknya pindah-pindah, akhirnya sampai yang membaca itu bingung. Nah ini pun kita akhirnya dibuat bingung, ya ini jangan-jangan dibingung, apalagi sebenarnya masih banyak kasus-kasus lain yang lebih besar. Ini Pak Hosinuddin kemarin, apa Charlie Pagar Laut, Pik 2 Charlie Chandra ya. Ya. Gimana nasibnya Charlie Chandra sekarang Pak? Ditahan di Polda sekarang, Polda Banten. Ditangkap semalam, digedor-gedor rumah. Bos PKI bener ini. Waktu saya datang mereka ya hormatlah, paling tidak nggak berani represif. Begitu kita pulang kan kita nggak mungkin nungguin rumah sampai 24 jam, langsung malam gedor-gedor.
didobrak gitu. Langsung diangkut. Dibawa. Pakai kaos, celana pendek, nggak didampingi lawyer, nggak mau nunggu lawyer mereka. Padahal kalau tersangka kan wajib. Ini tema yang lain ya. Iya, tapi menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia ini masih banyak yang perlu diurusin daripada ijazah Jokowi ini. Tapi memang kita harus fokus di ijazah Jokowi karena memang inilah sumber masalah. Akar masalah nih orang nih. Alif batanya. Kali bata. Memang masalahnya sampai iya. tapi ini utamanya di sini. Jadi nanti kita harapkan kalau akar permasalahannya ini udah ditangkap, diadili Jokowi, maka Charlie Chandra dan lain semua orang yang mengalami ketidakadilan ini bisa diakhiri ya, semua ketidakadilan ini bisa diakhiri. Baik, itu saja ini ya. Terima kasih Pak Hosinuddin, terima kasih Pak Rizal Fadila, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Kalau menurut kalian seperti apa ini perkembangan babak baru ijazah Jokowi yang babak baru terus ya, pastikan kalian ngikutin terus ini tayangan-tayangan di YouTube channel Realita TV. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.